Jelas ya? Nah, angkat tangan, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah baik, sebelum kita belajar, kita membaca Asmaul Husna dulu sama-sama. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzi, Ya Sami', Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Mu'ni, Ya Mubin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Abad, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Ahad, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Mu'min, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Adhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah.
silaturahmi. Kita lihat dulu pengertian silaturahmi ini. Nah, ini ada berasal dari dua kata. Ini satu. Yang pertama apa? Yang pertama silah. Apa itu? Berasal dari kata wasala yasilu waslan. Silakan mengandung arti memberikan, kemudian mempersembahkan. Kemudian al-wasul artinya orang yang banyak memberi. Kemudian yang kedua, rahim. Tempat tumbuhnya janin atau bayi dalam perut seorang ibu. Kemudian rahim digunakan kepada saudara atau kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab, baik itu termasuk ahli waris atau tidak, juga termasuk mahram atau yang haram dinikah atau tidak. Nah, ini tentang pengertian. Uji ada apa? Pengertian silaturahim atau silaturahmi ini, baik itu tetangga dengan orang tua, dengan orang lain, kita harus menjalin tali silaturahmi. Ini pengertiannya. Kemudian selanjutnya, nah, makna silaturahmi. Silakan anak ibu dulu satu orang. Gibran bacakan dulu makna silaturahmi. Maknanya adalah menyambungkan rahim, lawan dari memutuskan atau meninggalkan. Nah, guna silaturahmi. Ahmad Fauzan, bacakan dulu arti dari silaturahminya. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi adalah kinayah dari berbuat baik kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan, menyayangi mereka, bersikap lemah lembut dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Nah, ini tentang pengertian dari silaturahmi. Berbuat baik kepada kerabat dekat. Berbuat baik kepada kerabat dekat, menyayangi mereka, baik itu ada hubungan pernikahan ataupun tidak, kita harus berbuat baik kepada setiap orang atau semua orang. Bersikap lemah lembut, kemudian memperhatikan keadaan mereka. Kalau tetangga kita banyak membutuhkan pertolongan kita bantu, kita tolong. Ini namanya silaturahmi. Kemudian perhatikan ya, nanti di akhir ada tugas kelompok. Perhatikan, nanti tak tahu apa isinya. Kemudian ada manfaat melakukan silaturahim atau silaturahmi. Silakan Aira, baca yang pertama Aira. Apa manfaat melakukan silaturahim ini? Menyehatkan jiwa. Iya, menyehatkan jiwa. Yang kedua Najwa, silakan. Menjalin hubungan yang telah putus. Menjalin hubungan yang telah putus. Yang ketiga, Farah. Salah satu pintu rezeki. Salah satu pintu rezeki. Selanjutnya, Faiza. Menciptakan peluang. Yang nomor 5, Marsa. Terbukti keimanan dan penyebab masuk surga. Ada. Ini membuka salah satu pintu rezeki. Kalau kita bertekad sama teman, kita akan payah rezeki kita. Contohnya mau meminjam pensil, kalau kita sudah bertekad atau berkelahi, mau teman kita memberikan pensil, meminjamkan? Tidak. Kemudian menciptakan peluang. Kemudian ini lagi masuk surga. Orang yang memutus tali silaturahmi atau silaturahmi tidak akan masuk surga. Kemudian selanjutnya, akibat memutuskan tali silaturahim atau silaturahmi. Yang pertama, ini akibatnya dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kita akan dilaknat oleh Allah kalau kita memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kedua, diharamkan masuk surga. Tidak akan masuk surga kita, walaupun kita puasa, walaupun kita sholat,
walaupun kita naik haji, kalau kita memutuskan tali silaturahim akan dimasukkan ke neraka atau tidak masuk surga. Ini lagi diazab di dunia. Ada kalian terkelan sama temanya? Ada melawan sama orang tuanya? Ya, ini diazab di dunia. Kemudian selanjutnya tidak akan mendapatkan buah silaturahim. Nah, ini selanjutnya yang terakhir. Silakan sahabat baca sahabat. Pintu-pintu langit ditutup, tidak mau menerima doa dan amal orang yang memutus silaturahmi. Nah, pintu-pintu langit ditutup, kemudian tidak mau menerima doa. Walaupun bagaimana doa kita, walaupun bagaimana sholat kita, kita akan dimasukkan tadi, tidak masuk surga. Kita diharapkan kita masuk surga kalau kita memutuskan tali silaturahim. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau tidak ada, kita lihat dulu ini. Kalau tidak ada, kita lihat dulu ini tentang video. Janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita. Perhatikan, ada yang tidak memperhatikan. Ini perhatikan. Janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai bermusuhan dengan karib kerabat kita. Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita, karena ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, tidak ada satupun dosa yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya. Namun selain itu juga masih ada disiapkan adab yang lebih pedih di akhirat kelak daripada dosa apa? Daripada dosa memutus tali silaturahmi. Maka janganlah kita menunggu sampai turunnya azab. Kalau kita saat ini memiliki hubungan kerabatan yang terputus, kita saat ini bersengketa dengan karib kerabat kita, apabila saat ini kita marah dengan kerabat kita, kita tidak mau berhubungan lagi, segera perbaikilah, segera perbaiki, segera maafkanlah. Jangan menunggu adab Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan bahaya lainnya yang mengingatkan agar jangan sampai kita memutus hubungan dan silaturahmi adalah bahwasanya semua amal kita akan tertunda untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal-amalan anak Adam, amal-amal kita semua itu ditampakkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Kecuali amal perbuatannya orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang dia sudah menunaikan zakatnya, dia melaksanakan sholatnya, dia naik haji, dia bersedekah, dia puasa, namun dia masih bersengketa bermusuh dengan karib kerabatnya, maka amalan tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima sampai dia memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya tersebut. Berhati-hatilah, jagalah hubungan tali kekerabatan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim yang beliau bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Apakah maksud dari hadis tersebut? Maksudnya bahwasanya adalah dosa memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar yang sangat berpotensi besar untuk memasukkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar sudah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Nah, sudah dilihat tadi ya hadis video tentang orang yang
memutuskan tali silaturahmi atau silaturahim. Walaupun tadi disebutkan dalam video tadi, walaupun kita puasa, sholat, zakat, haji, kalau kita memutuskan tali silaturahim dengan karib kerabat, maka pahalanya akan sia-sia, tidak dinilai pahala oleh Allah kecuali kita sudah bersilaturahim atau bersilaturahmi dengan karib kerabat kita dengan baik. Dan sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian tadi dalam video, kapan kita pahala kita dicatat oleh Allah? Setiap hari? Hari Kamis malam Jumat, ya. Makanya kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Kemudian ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ibu minta salah seorang anak ibu bacakan dulu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa? Nah, jelas ke belakang ya. Jelas keutamaan bersilaturahmi. Coba, siapa yang mau membacakan? Dari Hamdi saja. Tidak akan. Coba bacakan dulu apanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu. Hamdi, tidak akan. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, kemudian yang itu lanjut. Ahmad Fauzan ini sebagai bentuk Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, baca dulu hadisnya. Barang siapa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia Menyambung. menyambung tali silaturahim. Ya, lanjut. Apalagi? Gibran, apa itu? Meng? Menggugurkan dosa. Nah, Afik, lanjut. Dijauhkan dari api neraka. Jauhkan dari api neraka. Yang ini lagi salah. Apa ini? Dipanjangkan. Dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Nah, baca dulu hadisnya. Iya, salah baca. Barang siapa? Jelas? Barang siapa? Tak jelas ke belakang? Kurang. Nah, Anda jelas? Jelas. Siapa yang ingin Luaskan. diluaskan Diluaskan. rezeki Dan dan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Lanjut, mas saya ini mendapat. Lanjut. mendapat bersama Nah, yang terakhir Farah menyebabkan perselisihan. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran kita tentang silaturahmi. Tidak boleh kita berkelahi, bertengkar walaupun dengan siapa saja. Kita harus terus menyambung tali silaturahmi. Kalau jauh kerabat kita, bagaimana kita menyambung tali silaturahmi? Kalau jauh, nggak tahu. Nah, anak-anak ibu ada punya HP handphone ada? Dengan cara telepon. Nah, itu salah satu menjalin hubungan silaturahmi dengan karib kerabat kita yang jauh. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, sudah ibu sebutkan tadi ada tugas kelompok. Ada tugas kelompok di satu kelompok 5 orang. Salwa ke sini, yang para Raisa sama Narsa di sini. Silakan. Yang kelompok pertama, kelompok ini tugasnya menuliskan hadis. Kemudian kelompok yang ini menuliskan arti dari hadis. Silakan. Iya, hadis yang ibu jelaskan tadi. Silakan dulu. Geser. Silakan tulis hadisnya, kemudian satu orang nanti bacakan ke depan. Kemudian yang ini silakan tulis hadis
kami